Halo warga bijaksana bijak sini. Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Mas Panji Pragiwaksono minta maaf sama orang Toraja guys. Wow, 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 luar biasa. Akhirnya Mas Panji Pragiwaksono minta maaf sama orang Toraja. Dia harus dihukum secara adat, disuruh beli babi, disuruh beli sapi dan lain sebagainya. Ada ya banyak yang dibeli sama Mas Panji Pragiwaksono, ada yang minta kerbau dan lain sebagainya. Itu semacam adat. Sebenarnya ini kan video lama ya, video daripada Mas Panji mengkritik tradisi Toraja itu video lama waktu dia masih gondrong ya. Sekarang kan udah botak ya. Waktu dulu itu guys. Namun sekarang baru viral. Jadi secara hukum ya, jadi secara hukum itu kalau misalnya nih ada kasus nih ya, misalnya nih ya kasus tentang pencemaran nama baik dan sebagainya, ada masa kadaluarsa guys. Biasanya kan masa kadaluarsa itu 6 tahun, 9 tahun, ada yang 12 tahun gitu. Seingat saya kalau hukum pencemaran tradisi atau pencemaran nama baik itu atau ujaran kebencian itu biasanya cuma 6 tahun apa 7 tahun ya. Sebenarnya Mas Panji Pragiwaksono kalau dilaporkan ke polisi juga nggak bisa ditanggapi. Karena apa? Karena ini kan 10 tahun yang lalu kalau nggak salah ya videonya. Jadi kasusnya sudah kadaluarsa. Dalam hukum itu kan ada kasus kadaluarsa. Kalau kelamaan dilaporkan, itu bisa gugur. Kecuali waktu Mas Panji Pragiwaksono ini misalnya nih ya, rilis videonya terus langsung dilaporkan ya. Di situ dirilis misalnya jarak seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan nggak jadi masalah, atau setahun nggak jadi masalah ya. Tapi kan sudah bertahun-tahun ini, kok nggak salah itu udah 10 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Mas Panji harus minta maaf? Padahal kan kasusnya kan nggak bisa diusut lagi di polisi. Ini sudah kasus kadaluarsa. Ibarat makanan, ini sudah kadaluarsa, nggak bisa dikasusin lagi ya. Kemudian banyak ya warga Konoha mengatakan bahwa Mas Panji ini jahat, Mas Panji ini sebenarnya nggak jahat, Mas Panji ini orang yang sangat cerdas. Ada yang mengatakan orang yang sangat bodoh karena dia mengkritik fisik daripada Mas Gibran dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa komedi itu selalu mengkritik orang lain? Kenapa? Kenapa komedi itu, terutama stand up komedi itu selalu mencari korban? Kemudian, Mas Panji ini kan tinggalnya di Amerika ya, bukan warga Indonesia lagi dia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia harus minta maaf? Kenapa dia harus dilaporkan? Dia kan bukan orang Indonesia. Kalau misalnya nih ya mau nangkep Mas Panji ini ya harus melalui Interpol Amerika gitu ya. Sementara Amerika itu kalau kasus penistaan agama ya itu tidak terlalu ditanggapi, kecuali kasus serius ya, kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Amerika baru menanggapi. Tapi kalau kasus penistaan agama itu nggak direspon sama polisi Amerika guys. Jadi sementara baru-baru ini kan dia dilaporkan kasus penistaan agama. Ada 2 kasus ya, kasus penistaan agama karena dia menyinggung sholat, diduga ya menyinggung sholat ya. FPI dan kawan-kawan ya mau laporkan Mas Panji Pragiwaksono ini karena kasus penistaan agama. Kemudian di Toraja karena menyinggung yang namanya tradisi atau culture orang-orang Toraja. Jadi sebenarnya kasus ini kan nggak bisa dilaporkan ya. Yang pertama dia bukan warga Indonesia, kemudian yang di Toraja itu kasusnya sudah kadaluarsa. Lalu kenapa dia minta maaf? Apakah karena dia orang baik atau karena dia ketakutan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Tapi ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya pengen ngasih gratis bagi yang pengen buku ini. Tapi kalau saya ngasih gratis, itu artinya saya mengajarkan orang Indonesia itu bermental gratis. Biasanya yang gratis-gratis itu tidak dihargai. Makanya saya bikin harganya ya. Jadi di antara sahabat yang terpilih kalau pengen ya, nanti klik di keranjang kuning ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit gambaran buku ini ya. Gambaran daripada buku ini isinya tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi ya dan lain sebagainya. Jadi pokoknya ini bukunya sangat luar biasa deh ya. Butuh riset bertahun-tahun. Oke, langsung saja nanti ya dibeli di keranjang kuning ya. Jadi kalau Anda nggak beli, saya juga nggak rugi sebenarnya. Mohon maaf ya, karena saya nggak mengharapkan duit ya sebenarnya dari yang beginian ya. Tapi ya, ini kontribusi saya bagi negara. Jadi kalau Anda nggak beli buku ini, yang rugi bukan saya, Anda ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada Mas Panji, walaupun Mas Panji itu mengkritik KDM sebagai
artis YouTube, nggak jadi masalah, sah-sah aja. Kita sebagai pendukung KDM itu nggak boleh terlalu wow gitu ya, nggak boleh terlalu sensitif, nggak boleh ya. Jadi di video ini saya benar-benar netral ya. Menurut keyakinan saya, kalau saya perhatikan Mas Panji ini adalah orang yang sangat suka berdialog. Jadi Mas Panji pergi ke Toraja itu tujuannya apa? Tujuannya untuk berdialog ya, bukan hanya untuk minta maaf semata ya. Jadi ini kan masih somasi ya, istilahnya masih somasi. Artinya somasi itu lu harus minta maaf, lu harus berdialog gitu ya. Kita harus ngobrol gitu ya. Lu harus perjelas. Somasi kan artinya seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung Mas Panji ini kan disomasi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Mas Panji ini disomasi? Apa alasannya? Mohon maaf ya guys ya, saya tidak berpihak pada Mas Panji di sini ya. Saya harus mengkritik dua-duanya. Masyarakat kita itu terlalu mudah melaporkan gitu, mudah tersinggung ya. Padahal kalau kita melihat dengan negara lain misalnya seperti Amerika, Amerika itu nggak ada kasus seperti ini, nggak bakalan di-up, nggak bakalan ditangkapi polisi gitu. Karena apa? Karena gini guys ya, kalau kita sedikit-sedikit melaporkan gitu ya, sedikit-sedikit laporin ya, ada masalah laporin ya, dikit-dikit penistaan apa segala macam, maka kaum intelektual, saya mengatakan bahwa Mas Panji ini kaum intelektual, bukan berarti saya berpihak pada Mas Panji ya. Ya pada faktanya kalau saya perhatikan dia lulusan ITB guys, dia bukan orang bodoh, dia kaum intelektual. Ya, tapi dia menggunakan stand up comedy. Ya stand up comedy itu kan sama seperti misalnya Rocky Gerung. Rocky Gerung itu kan ngata-ngatain presiden juga kan, ngata-ngatain politisi juga kan. Artinya yang dikata-katanya itu bukan Pak Jokowi secara pribadi gitu ya, tapi secara publik gitu. Kalau dia mengkritik Pak Prabowo, misalnya Rocky Gerung mengkritik Pak Prabowo, bukan mengkritik Pak Prabowo secara pribadi, tapi secara publik, secara presiden gitu ya. Jadi Mas Panji juga seperti itu. Kalau dia mengkritik Gibran, ya itu bukan main fisik guys ya. Itu bukan main fisik ya. Itu masih tahap wajar kalau saya perhatikannya. Bukan berarti saya berpihak pada Mas Panji di sini ya. Itu masih tahap wajar ya. Biar apa? Biar kita sama-sama belajar gitu ya. Biar tradisi kita itu semakin lama itu semakin bagus. Karena gini guys, kalau saya perhatikan di media sosial itu banyak konten-konten yang menjelek-jelekkan Mas Panji ya. Ada juga sebenarnya yang mendukung Mas Panji, tapi lebih banyak yang menjelek-jelekkan. Harusnya gini guys, ya orang-orang seperti ini harus kita apresiasi. Kita harus melihat sisi baiknya gitu ya. Dia juga kan mengkritik, semuanya dikritik. Pak Prabowo dikritik, ya Pak Luhut juga pernah dikritik, tapi Pak Luhut nggak pernah tuh ya marah-marah gitu ya. Nggak pernah ya. Pak Luhut itu bukan anti kritik sebenarnya guys ya. Cuman di Indonesia itu Pak Luhut itu dikata-katain jahat, di framing jahat. Nggak seperti itu guys ya. Buktinya Mas Panji Pragiwaksono ngekritik Pak Luhut itu kritik mati-matian, tapi Pak Luhut tidak pernah tuh ya mempenjarakan Mas Panji ya. Jadi kita nggak boleh anti kritik guys ya, kecuali menghina ya. Yang dikritik daripada Mas Panji itu sebenarnya culture, kebiasaan mereka itu ya, kebiasaannya itu harus diperbaiki. Itu bukan kebiasaan baik ya. Cuma ya culture yang ada di Toraja ini ya, menurut keyakinan saya ya, dari sudut pandang Mas Panji, dia mengkritik dari sudut pandang paling rasional gitu ya. Karena culture atau budaya itu nggak selamanya benar guys. Culture atau budaya itu seiring berjalannya waktu itu ya berubah. Nggak ada kebenaran mutlak dari culture atau budaya. Nggak ada ya. Zaman dulu banget ya. Zaman dulu kalau misalnya ada orang sakit itu ya, di Eropa maupun di seluruh dunia, zaman dulu, zaman purba. Ya ketika belum ada yang namanya medis, belum ada yang namanya rumah sakit. Ketika ada orang sakit itu biasanya mereka disebut kesurupan atau diguna-guna oleh orang lain atau kesurupan arwah. Itu zaman dulu culture-nya, itu budaya guys. Tapi zaman sekarang kan sudah berubah. Jadi itu artinya culture atau budaya itu seiring berjalannya waktu bisa berubah. Jadi culture itu nggak selamanya benar gitu ya. Nggak selamanya kita harus ngotot mempertahankan ya, karena culture itu atau budaya itu kan berubah ya seiring berjalannya waktu ya. Sama halnya dengan Mas Wapres atau Pak Gibran. Pak Gibran juga nggak mempermasalahkan kalau dia kritik Mas Gibran. Lagian kan kalau Mas Gibran dikritik sah-sah aja ya. Apa masalahnya gitu? Presiden itu kan yang gaji kan kita. Wapres itu kan yang gaji kan kita. Kenapa kita ya mengagung-agungkan pejabat? Kenapa? Karena kita feodal gitu. Jadi inilah yang paling susah ya diberantas dari Konoha, yaitu feodalistik ya. Kasus feodal ini sangat-sangat susah sekali guys diberantas di Konoha kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Ya, jadi saya ngebahas ini dari sudut pandang akademis ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya.
Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Oke, sebelum saya tutup ya. Jadi guys, gue lagi jualan buku nih ya di online. Kalau mau lu pada pengen beli buku ya. Jadi ceritanya ini tentang oligarki dan tentang lingkungan ya. Cocok bagi pecinta lingkungan atau pecinta KDM ya. Sangat cocok banget ya. Ini kisahnya mirip-mirip seperti kisah KDM versi cewek ya. Ini novel creative non-fiction ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta novel. Salam rasional.